penawaran agregat dan kurva Iya, Phillips Pak. ini yang menjadi bahan diskusi kita hari ini. Sebelum saya menjelaskan, ya, menginformasikan kepada adik-adik bahwa apa itu penawaran agregat, kurva penawaran agregat dan kurva Phillips, saya ingin bertanya dulu karena Anda sudah mengerjakan soal terkait dengan penawaran agregat. Kalau yang jawabanku tadi, Pak, kurva penawaran agregat adalah representatif gratis dari hubungan antara tingkat harga dan total output barang dan jasa dalam perekonomian, menjaga faktor-faktor lain tetap konstan. Menjaga faktor-faktor lain tetap konstan. Sama ya jawabannya dengan Anwar? Iya, Pak, satu sumber. Satu sumber, jujur sekali. Dari Google, Pak. Dari Google. Itulah kalau belajarnya hanya mengandalkan Google. Oke, ada dua jawaban yang sama. Kita lihat di sini. Kurva penawaran agregat atau disingkat dengan AS itu adalah grafik atau kurva yang memperlihatkan hubungan antara kuantitas output agregat, itu kuantitas jumlah barang, gitu ya. Tadi kalau Anwar katakan tadi total, apa tadi Anwar? Total output barang dan jasa, Pak. ya, total output, kuantitas output agregat. Kata agregat itu adalah keseluruhan yang ditawarkan oleh semua perusahaan dalam perekonomian dengan tingkat harga keseluruhan. Kalau tadi Anda mengatakan bahwa dengan asumsi yang lain itu konstan, itu lebih pada dari X gitu ya. Kuantitas barang X yang ditawarkan sama dengan fungsi dari PX, PY, gitu ya, dan seterusnya. Nah, di sini dia gunakan kata key, ini artinya quantity barang X, berarti hanya satu X, berarti barang X, harga X berarti harga beras. Bisa sampai di sini? Berapa banyak beras yang ditawarkan oleh individu itu dipengaruhi oleh salah satunya adalah harga barang X, harga barang Y. Misalnya BY itu adalah substitusinya. Substitusinya beras itu apa? Misalnya gandum. Nah, kalau dalam makroekonomi dia biasa menggunakan simbol Y. Kalau Y itu dia tidak kasih lagi embel-embel, dia tidak kasih embel-embel X begitu. Kenapa dia tidak kasih embel-embel X? Karena yang dimaksud dengan Y ini adalah output keseluruhan. Jadi tidak membedakan apa itu beras, gandum, ikan, tapi semua barang, ya anggaplah misalnya barang A, barang B, barang C, barang D, barang E, dan seterusnya yang ada dalam sebuah perekonomian. Jadi dia tidak membedakan itu. Jadi semua barang, kuantitas adalah jumlah output atau barang agregat yang ditawarkan oleh semua perusahaan. Jadi bukan hanya satu perusahaan, tapi semua perusahaan ya, dalam perekonomian. Nah, istilah perekonomian itu dalam ekonomi itu adalah suatu wilayah yang sifatnya domestik dengan tingkat harga keseluruhan. Kita lihat ini gambar. Ini yang melengkung ini sudah dilihat deh, bisa dilihat. Ada yang melengkung ini, ada AS. Ini adalah kurva agregat supply. Ini juga yang vertikal ini tegak lurus ini juga adalah agregat supply. Nah, sumbu vertikal ini adalah simbolnya P, price, harga keseluruhan. Beda dengan kalau mikroekonomi, hanya bilang harga barang X gitu ya. Kemudian Q, quantity, agregat. Nah, dia sini menggunakan simbol Q. Nah, dalam referensi yang saya ambil ini, dia masih menggunakan simbol Q. Q biasanya itu adalah kuantitas yang sifatnya parsial. Tapi dalam buku ini dia masih menggunakan Q. Ada referensi yang lain itu menggunakan Y. Ini saya kasih lihat, tunjukkan. Ini dia sudah menggunakan Y. Ini ya. Di sini dia menggunakan Y. Y itu artinya output agregat. Kalau dalam makroekonomi itu umumnya kita menggunakan simbol Y, bukan Q. Kenapa? Untuk membedakan bahwa Q itu adalah kuantitas output parsial. Contohnya QX, misalnya barang X. Kalau dalam makroekonomi dia menggunakan simbol Y, output agregat. Berarti semua barang dan jasa yang dihasilkan dalam sebuah perekonomian, ya dalam sebuah
wilayah domestik perekonomian itu terakumulasi, jadi tidak membedakan barang apa itu. Itu ada dalam itu digambarkan dalam sumbu horizontal, sumbu vertikal. Jadi kurva ini adalah kurva yang menghubungkan, yang menggambarkan hubungan antara output agregat dengan harga keseluruhan. Bisa ya? Bisa? Sehingga terbentuklah kurva ini. Jadi kurva agregat itu, agregat supply, itu adalah grafik atau kurva yang memperlihatkan hubungan antara kuantitas, ini antara kuantitas output agregat yang ditawarkan oleh semua perusahaan dalam perekonomian dengan tingkat harga. Ini tingkat harga. Ini terbentuklah kurva ini, karena kurva ini adalah merupakan, ini, kita lihat dulu. Di sini ini kan sebenarnya titik-titik kombinasi ini ya, titik-titik kombinasi yang kemudian digabung menjadi kurva garis. Ketika titik-titik kombinasi ini digabung, misalnya ini ya, kemudian ini titik-titik kombinasi dan seterusnya digabung membentuk sebuah kurva yang disebut dengan aggregate supply, yang mana slope-nya itu positif, slope-nya itu kemiringannya positif. Ketika yang ini naik, ini juga ikut bertambah. Ketika ini naik, ini juga bertambah. Beda kalau dia negatif. Negatif itu seperti ini gambarnya. Ini. Ketika ini naik, yang ini berkurang. Sampai di sini bisa dimengerti, Dek? Anwar? Iya, Pak. Bisa. Yang lain juga ya? Atau juga definisi yang lain, kurva yang menggambarkan setiap tingkat harga, ini. Jadi setiap tingkat harga ini contoh, misalnya harga di sini adalah 1, ini $2, $3, $4, ya. Setiap itu ada kombinasinya. Setiap harga $3 misalnya berapa Q-nya, $2 berapa Q-nya, $1 berapa Q-nya. Jadi kurva yang menggambarkan setiap tingkat harga tertentu, jumlah output yang ingin ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan. Jadi tidak selamanya itu adalah jumlah yang ditawarkan, tapi yang ingin atau potensial supply yang ditawarkan oleh perusahaan. Saya ingin bertanya, apa bedanya antara perusahaan dan industri dalam perspektif ekonomi? Halo, Pak. Iya, silakan, Dek. Kenapa, Dek? Mau izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Kalau itu perusahaan, Pak, semacam itu satu tempat, Pak, untuk melakukan proses produksi barang dan jasa. Ya. Sedangkan itu industri, Pak, kayak semacam buruh atau tenaga kerjanya. Oh, begitu. Bagus. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Irma Ningsi? Atau tadi ada siapa tadi? Ya, Irma Ningsi. Silakan. Apa bedanya antara perusahaan dengan industri? Kalau industri, Pak, kumpulan dari perusahaan-perusahaan yang menghasilkan produk. Kalau perusahaan, Pak, yang tunggu, Pak. Ya, silakan. Benar, sudah benar jawabannya. Benar sekali jawabannya. Kalau kalau perusahaan ya perusahaan. Ya perusahaan begitu. Irma, ya Irma, begitu ya. Ya. Oke, sudah saya tangkap jawabannya, benar sekali jawabannya. Begini. Contoh perusahaan itu MNC, ya. Misalnya MNC Group atau MNC tahu, kalau saya bilang MNC tahu ya? MNC yang ada televisinya. MNC itu menjalankan beberapa usaha, misalnya tentang di finansial, itu ya perbankan ya, atau bank. Kemudian apalagi misalnya pertelevisian, televisian. Anggaplah Anda bisa baca ya, sorry. Begitu kalau tulisan profesor. Apalagi, Dek? Finansial, ini apalagi selain usahanya? Anggaplah misalnya pertambangan. Anggaplah misalnya perhotelan. Anggaplah misalnya retail. Anggap itu contoh saja ya.
Ini MNC ini adalah perusahaan. Halo, bisa ya? MNC ini adalah perusahaan. Atau misalnya MNC ini itu membawahi beberapa perusahaan. Misalnya dia namanya konsorsium atau ini gabungan perusahaan. Ya, perusahaan itu adalah lembaga yang menjalankan usaha, organisasi yang menjalankan usaha. Bisa ya? Nah, kalau contoh ini pertelevisian, kita fokus pada pertelevisian. Jadi perusahaan itu bisa menjalankan banyak usaha, ada finansial atau perbankan, pertelevisian, pertambangan, perhotelan, misalnya retail. Nah, sekarang kita fokus pada pertelevisian. Yang menjalankan usaha pertelevisian di Indonesia apa saja? 1, MNC. 2, apa lagi? SCTV. SCTV. Apa lagi? Global TV. Ya, global. Kemudian Trans TV. RCTI, Pak. RCTI. Oke. TV1, Pak. RCTI. Apa lagi? TV1, Pak. TVRI, Pak. Ya, TV1, TVRI. Nah, sekarang MNC itu kalau di Indonesia ya, MNC itu RCTI juga MNC juga ya. MNC Ya, Pak. juga. Dulu MNC ini dulu namanya TPI. Kemudian Global. Tapi ini semua perusahaan yang dibawa naungan MNC Group. MNC juga dibawa naungan MNC Group. Global juga dibawa naungan MNC Group. Bisa ya? Nah, kemudian ada TV1. TV1 itu kalau tidak salah dia satu grup dengan apa itu? Antv ya. Trans TV dengan Trans 7 ya, Trans 7. Ini dua perusahaan yang berada di bawah naungan Transcorp ya. Ya, itu misalnya perusahaan kadang dia ada induknya sehingga itu biasa disebut dengan corporate atau konsorsiumnya. Nah, semua ini, baik RCTI, MNC, SCTV, dan seterusnya, ini adalah semua perusahaan. Industrinya apa? Ini industrinya adalah pertelevisian. Benar yang tadi dikatakan oleh, siapa yang terakhir tadi, Dek? Irma Ningsih. Ini semua kalau ada banyak perusahaan bergerak dalam satu usaha. Nah, satu usaha itu disebut dengan industri. Irma, tolong dijelaskan kembali, Dek, diulang pengertian dari industri tadi. Industri kumpulan dari perusahaan-perusahaan, Pak, yang yang menjalankan usaha yang Pak. Yang sama, Pak. Usahanya sama. Jadi kumpulan dari beberapa perusahaan-perusahaan. Jadi usahanya yang sama. Kalau perusahaan itu ada satu perusahaan yang menjalankan satu atau banyak usaha. Contoh MNC, dia menjalankan satu atau banyak usaha. Dia bergerak di sektor retail, dia bergerak di sektor industri, di perhotelan, pertambangan, dan seterusnya. Jadi beda antara industri dengan perusahaan. Nah, dalam contoh KSX ini, KSX misalnya, output kuantitas barang X yang ditawarkan. Di sini bisa jadi ada banyak perusahaan yang bergerak di sektor industri X, barang X. Contoh misalnya beras, menghasilkan beras. Itu bedanya antara pengertian dari industri dan perusahaan. Sudah benar ya tadi? Terima kasih. Sampai di sini ada yang bertanyakan? Ini baru pengertian. Sekarang, kurva penawaran agregat itu ada dalam ekonomi makro itu terbagi atas dua. Ada yang disebut dengan kurva penawaran agregat klasik dan kurva penawaran agregat Keynesian. Apa bedanya antara klasik dan Keynesian? Apa ada di soalnya tadi? Tidak? Ada deh? Kalau klasik, Pak, bersifat kayak jangka panjang gitu, Pak. Ya, benar sekali. Kurva penawaran agregat klasik itu mengacu pada ajaran klasik itu sifatnya jangka panjang. Ya, long run. Sementara kurva penawaran Keynesian itu sifatnya Jangka pendek, Pak. ya jangka pendek atau short run.
Ya, jadi bahasa Inggrisnya jangka panjang itu long run. Ya, kalau jangka pendek disebut dengan short run. Ini ada ya, bahasa Inggrisnya long run. Jadi kurva penawaran agregat klasik itu bersifat vertikal. Dia karena jangka panjang itu sehingga dia bentuknya seperti ini. Ya. Kalau kita di mikroekonomi, kita lihat kurva penawaran itu kan seperti ini ya. Ini S, ini kurva demand seperti ini. Dia slope-nya positif. Tapi kalau kita di makroekonomi, kita akan menemukan kurva itu ada yang begini vertikal, horizontal, ada yang vertikal. Atau kita menemukan ada yang begini bentuknya. Ini kurva AS. Semua ini AS, ini juga AS, ini juga AS. Tapi kalau di mikroekonomi yang kita temukan seperti ini gambarnya. Bisa ya? Nah, sekarang kenapa bisa horizontal atau vertikal? Dalam jangka panjang, kurva itu bersifat vertikal. Menunjukkan bahwa jumlah barang yang sama akan ditawarkan berapapun tingkat harga. Jadi key-nya itu barang yang sama itu bisa ditawarkan dengan berbagai macam tingkat harga. Kita lihat ini. Ini kan sumbu vertikal ini adalah tingkat harga ya. Kita lihat. Harga, ini semua tingkat harga. Ini semua tingkat harga. Ini anggaplah $1, $2, $3, misalnya $4. Jadi semua pada berbagai macam tingkat harga, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya itu, tapi tetap ditawarkan pada jumlah barang yang sama, yaitu KP di sini. Pertanyaan sekarang, kenapa bisa? Kenapa bisa dalam jangka panjang itu sifatnya vertikal? Ada yang bisa jawab? Silakan, Dak. Kenapa dalam jangka panjang kurva agregat supply itu sifatnya vertikal, tegak lurus, sebagaimana yang dikemukakan oleh aliran klasik? Halo? Saya Pak. Ya silakan, Eka Suci, Syam. Mengapa bentuknya vertikal? Karena output ditentukan oleh jumlah modal dan tenaga kerja. Modal dan tenaga kerja, boleh. Ada lagi yang lain? Karena tingkat harga tidak mempengaruhi variabel-variabel. Karena tingkat harga tidak mempengaruhi variabel-variabel. Oke, Stanley, silakan, Dek. Mungkin karena Pak, ini elastis sempurna, yang berarti tingkat harga tidak mempengaruhi pasukan agregat. Ya, karena tingkat elastisitas elastisitas sempurna. Oke, tidak apa-apa. Nah, di sini ada asumsi. Asumsi ini dasarnya ya, dasar alasannya kenapa kurva penawaran agregat klasik itu sifatnya vertikal. Bahwa pasar tenaga kerja berada pada keseimbangan dengan angkatan kerja berada dalam kondisi full employment. Begini maksudnya. Ingat fungsi konsumsi pada fungsi produksi? Rumusnya fungsi produksi pada makro 1. Tahu? Masih ingat? Ya. Q sama dengan F. Fungsi K L gitu ya. Ini mikro, ini mikro. Kalau makro itu dia gunakan simbol Y. Saya ulang tadi ya. Bahwa Q itu adalah kuantiti parsial. Kalau ini adalah kuantiti agregat. Fungsi K L. Ada juga menggunakan simbol N. Kita istilahkan saja menggunakan bahasa inisial ini Indonesia L. Inisial Latin L, labor. Jadi untuk meningkatkan output itu harus menaikkan K atau L gitu ya. Karena K dan L dalam hal ini itu sebagai determinan atau faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap Y. Bukan sebaliknya, bukan Y yang mempengaruhi K atau L, tapi K dan L lah yang mempengaruhi Y. Ya. Untuk meningkatkan Y, produksi Y, maka K dan L ini harus ditingkatkan. Kita lihat lagi kembali bahwa pasar tenaga kerja berada pada keseimbangan dengan angkatan kerja berada dalam kondisi full employment. Dia bilang begini, untuk meningkatkan Y itu kan harus ada L, gitu ya.
L itu didapat dari mana? L itu didapat dari pasar tenaga kerja, supply and demand of labor. Y dalam jangka panjang itu akan berada dalam kondisi full employment. Apa itu full employment? Ini asumsi klasik ini, bahwa dalam jangka panjang Y itu berada dalam kondisi full employment. Apa itu full? Apa itu full? Berarti penuh. Penuh ya. Kerjanya yang penuh, Pak. Ya, tenaga kerja itu digunakan secara penuh. Sebenarnya bukan hanya tenaga kerja, tapi semua faktor-faktor produksi atau resource itu sudah siap untuk digunakan secara maksimal. Jadi tidak ada lagi sumber daya yang tidak terpakai. Nah, jadi kalau sudah tidak ada sumber daya terpakai, maka artinya tenaga kerja itu di pasar tenaga kerja semuanya sudah dimaksimalkan. Berarti tidak ada lagi yang bisa ditawarkan. Nah, berubah menjadi seperti ini. Jadi tenaga kerja itu sudah terpakai. Bisa paham sampai di sini? Terpakainya maksudnya itu bukan berarti tidak ada orang yang menganggur. Ada yang disebut dengan natural employment. Natural unemployment. Ada disebut dengan pengangguran alamiah. Jadi dikatakan bahwa full employment itu bukan berarti tidak ada orang menganggur. Ada, tapi pengangguran yang dimaksud itu adalah natural unemployment. Nanti akan saya jelaskan apa itu natural unemployment. Ya. Jadi dalam jangka panjang menurut kaum klasik bahwa output itu akan berada dalam kondisi full employment, artinya semua faktor-faktor produksi atau sumber daya resource itu sudah siap untuk digunakan. Sehingga tidak ada lagi tenaga kerja yang, contoh kita ingin meningkatkan output, kita ingin meningkatkan perusahaan ingin meningkatkan output, tapi pertanyaannya adalah sudah tidak ada lagi kapital maupun labor yang menganggur, artinya semua sudah terpakai, sehingga keinginan perusahaan untuk meningkatkan output itu sudah tidak bisa lagi. Bisa ya? Sehingga semua lurus. Yang terjadi itu adalah kenaikan atau terjadi perubahan harga, tapi outputnya sudah contoh, kita ingin ada permintaan terhadap roti misalnya meningkat, perusahaan ingin meningkatkan produksi rotinya, tapi pertanyaannya bahan baku sudah tidak ada lagi, tenaga kerja sudah bekerja maksimal, sehingga meskipun permintaan tinggi, tapi output sudah tidak bisa lagi ditingkatkan, karena output itu ingat fungsi key atau Y itu adalah fungsi dari K dan L, di mana tidak ada lagi K yang menganggur, tidak ada lagi L yang menganggur, sehingga Q itu sudah mentok, tidak bisa naik lagi, Y juga tidak bisa naik lagi. Pertanyaannya, kalau permintaan tinggi, tapi perusahaan itu tidak mampu meningkatkan produksi lagi, maka apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kenapa? Bukan PHK kan semua, malah perusahaan itu membutuhkan tenaga kerja, tidak ada PHK. Apa yang terjadi? Contoh, orang mau makan lombok, sekarang kan lombok lagi mahal, orang mau makan lombok, permintaan tinggi di pasar, tapi petani sudah tidak bisa lagi menyuplai lombok dalam waktu dekat. Kenapa? Karena semua lahan sudah sudah ditanami, semua tenaga kerja yang menanam lombok itu petani, semua sudah maksimal produktivitasnya. Kira-kira apa yang terjadi? Inflasi, Pak. Ya, betul. Inflasi atau terjadi kenaikan harga. Jadi yang mungkin terjadi itu adalah ini pergerakan harga, tapi output sudah tidak bisa bertambah lagi. Yang mungkin yang terjadi itu adalah kenaikan atau perubahan harga. Maka itulah kenapa kurva agregat supply dalam jangka panjang itu tegak lurus. Karena asumsi yang dibangun oleh kaum klasik bahwa dalam jangka panjang output itu berada dalam kondisi full employment. Artinya output itu berada dalam kondisi full employment, artinya semua faktor-faktor produksi itu sudah diberdayakan atau sudah siap diberdayakan. Tidak ada lagi yang menganggur.
Tapi bukan berarti bahwa tidak ada menganggur itu betul-betul tidak menganggur. Ada, tapi disebut dengan natural unemployment, pengangguran alamiah. Itu ya? Ya, Pak. Oke. Tingkat output pada kondisi full employment dari angkatan kerja sebagai PDB potensial. Nah, ini disebut dengan PDB potensial. Ingat, PDB potensial atau output potensial. Ingat ya, potensi itu tidak sama dengan aktual ya. Ingat, potensi itu tidak sama dengan aktual. Kalau potensi itu suatu yang bisa terjadi tapi belum tentu terjadi. Contoh, halo Nilang, mana Nilang? Ya, Nilang. Anggaplah Nilang itu kalau dia belajar maksimal, artinya semua kemampuannya sudah dia berdayakan, semua uang orang tuanya sudah maksimal dia gunakan, kemudian semua buku sudah dia baca, kemudian tenaganya semua dia sudah habiskan untuk belajar dan seterusnya, dia bisa mendapatkan IPK misalnya 4,0. Itu potensi. Kalau dia semua berdayakan itunya, sumber daya yang ada. Gitu ya. Tapi itu potensi, artinya kalau dia semua uang modal yang dia punya dia gunakan, semua buku yang dia punya dia baca, kemudian semua tenaganya waktunya dia alokasikan untuk belajar, maka dia bisa mendapatkan IPK 4,0. Itu adalah potensi yang bisa dicapai oleh Nilang. Tapi apakah kenyataannya seperti itu? Apakah semua sumber daya nanti itu sudah bisa dia gunakan secara maksimal? Bisa saja orang tuanya kasih dia uang 4 juta, dia hanya mampu gunakan 2 juta untuk belajar. Ada bukunya 10 yang dia bisa baca hanya sebanyak 6, gitu ya. Waktunya sebagian itu digunakan untuk hal-hal yang lain yang tidak sifatnya untuk mendukung proses belajar. Sehingga IPK-nya itu tidak 4,0, bisa saja hanya 3,85. Nah, itu aktualnya ya. Tapi potensinya dia bisa sampai 4,0. Bisa ya? Nah, begitu juga dengan istilah output. Output potensial itu adalah output yang sangat mungkin bisa dicapai, tapi belum tentu itu yang dicapai kenyataannya. Bisa sampai di sini, tingkat output pada kondisi full employment, artinya output pada saat semua faktor-faktor produksi, output yang bisa dicapai pada saat semua faktor-faktor produksi yang ada itu dimaksimalkan penggunaannya, maka itulah yang disebut dengan output potensial. Bisa ya? Sehingga kurva AS yang tegak lurus ini itu disebut dengan potensial output atau output potensial. Sekarang kita masuk lagi pada kurva Keynesian. Kurva Keynesian itu berbeda dengan kurva klasik. Kenapa bisa berbeda? Ada yang tahu? Saya ingatkan kembali, mungkin Anda masih ingat dalam mata kuliah sejarah pemikiran ekonomi. Itulah kenapa pentingnya kita belajar sejarah pemikiran ekonomi. Sudah program mata kuliah itu deh, belum? Sejarah pemikiran ekonomi sudah? Belum, Pak. Belum, Pak, belum. Belum, ada yang sudah. Kaum klasik itu kan selalu mengandalkan mekanisme pasar bebas ya, selalu mengandalkan mekanisme pasar bebas. Kenapa dia selalu mengandalkan mekanisme pasar bebas? Dia menganggap bahwa pasar bebas itu mampu menciptakan keseimbangan dalam perekonomian, tapi dengan asumsi jangka panjang. Kalau dalam jangka pendek bisa saja terjadi gejolak, tapi dalam jangka panjang itu perekonomian itu melalui mekanisme pasar itu akan mencapai pada keseimbangannya. Sehingga kaum klasik itu ingat ya, selalu Anda ingat, kaum klasik itu selalu mengarah pada jangka panjang. Nah, tapi Keynes mengatakan begini, dalam jangka panjang kita semua akan mati. Ingat ya, ini pernyataannya Keynes, mengatakan bahwa dalam jangka panjang kita semua akan mati. Sehingga janganlah pikirkan hal yang jangka panjang, pikirkan yang jangka pendek. Nah, tapi tadi dikatakan oleh klasik, dalam klasik, bahwa dalam jangka pendek itu kan terjadi gejolak ya, dan Keynes mengakui bahwa ada gejolak dalam jangka pendek. Nah, karena gejolak jangka pendek itulah, dan dalam jangka panjang kita semua akan mati, apalagi yang diharapkan kalau kita semua mati, tak? Iya, Pak. Begitu. Maka butuh campur tangan pemerintah untuk mengantisipasi gejolak dalam jangka pendek itu.
Nah, Keynes itu selalu selalu fokus pada jangka pendek, short run. Nah, dia mengatakan begini, dikarenakan adanya pengangguran, perusahaan dapat memperoleh sebanyak mungkin tenaga kerja pada tingkat upah yang berlaku. Dalam jangka pendek kan ada gejolak, baik klasik maupun Keynes percaya bahwa dalam jangka pendek ada gejolak ekonomi. Salah satu bentuk gejolak ekonomi itu adalah pengangguran. Ya. Bisa ya? Kalau orang menganggur, Anda mungkin belum merasakan karena mungkin Anda belum pernah mencari kerja. Kalau Anda sudah nanti jadi sarjana, Anda akan pusing. 3 bulan pertama Anda enak, Anda bangga, santai, sudah bebas kuliah, bebas dari kuliah, bebas dari dosen killer. Tapi setelah itu Anda akan bingung, Anda bosan, Anda mulai mencari kerja. Tapi karena susahnya mendapatkan pekerjaan, maka Anda akan berpikir, apapun saya akan kerja. Begitu ya? Jadi kalau orang menganggur itu, dia akan berpikir bahwa apapun saya akan kerja, berapapun upah saya akan kerja. Begitu ya? Iya, Pak. Nah, itu dalam kondisi banyaknya pengangguran, jangka pendek karena banyaknya pengangguran, maka perusahaan dapat memperoleh sebanyak mungkin tenaga kerja. Perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja untuk meningkatkan output, ini perusahaan membutuhkan untuk meningkatkan output, perusahaan membutuhkan banyak tenaga kerja. Ini ya, banyak tenaga kerja. Karena tenaga kerja itu dipengaruhi, penawaran tenaga kerja itu dipengaruhi oleh tingkat upah. Dalam kondisi menganggur, orang banyak menganggur, berapapun upah, orang siap bekerja. Sehingga perusahaan itu dengan senangnya itu mendapatkan banyak tenaga kerja yang boleh dikata upahnya itu rendah atau yang tingkat upah yang berlaku pada saat itu. Sehingga ya kurvanya itu sebenarnya gini. Kalau di gambar kasarnya itu dalam jangka pendek itu kurva Keynes itu seperti ini. AS itu datar gini ya, meskipun sebenarnya tidak datar tapi dia ini. Kenapa datar? Datar itu artinya perusahaan dalam jangka pendek itu akan meningkatkan output ya sebanyak mungkin tanpa menaikkan harga. Berapapun harga yang ada itu perusahaan akan meningkatkan outputnya. Produksi. Ya, perusahaan adalah memaksimumkan laba. Rumus LAPI itu sama dengan TR kurang TC. TR karena perusahaan bergerak di pasar persaingan sempurna. Ya, halo. Karena perusahaan bergerak di pada pasar persaingan sempurna di mana TR sama dengan P kali Q, pasar persaingan sempurna asumsinya bahwa setiap perusahaan itu sebagai price taker, maka harga konstan. Kemudian TC, kita anggaplah misalnya TC. Nah, jadi perusahaan itu ketika biaya jual konstan, maka untuk meningkatkan laba, perusahaan itu harus meningkatkan output. Karena tadi harga konstan, tuh. Jadi perusahaan itu dalam jangka pendek untuk meningkatkan laba, dia berusaha untuk meningkatkan output tanpa ada perubahan harga dengan memanfaatkan ini tadi upah tenaga kerja yang berlaku pada saat itu dalam kondisi pengangguran itu tinggi, sehingga dia mendapatkan upah yang murah. Biaya produksi rata-rata atau average cost tidak berubah meskipun output berubah. Ini butuh penjelasan tersendiri. Jumlah yang ditawarkan berapapun meskipun harga tidak berubah. Ada yang disebut dengan kekakuan harga jangka pendek. Ayo sekarang, kenapa perusahaan itu tidak mengubah ini, tidak mengubah tingkat harga ini? Harga kan P konstan. Kenapa dalam jangka pendek perusahaan itu tidak mengubah tingkat harga? Kenapa? Kenapa perusahaan itu tidak mengubah tingkat harga? Itu yang disebut dengan kekakuan harga jangka pendek. Jadi perusahaan itu dalam jangka pendek itu bersedia menjual berapapun barang, tapi tidak semerta-merta kemudian mengubah tingkat harga. Siapa yang pernah kerja di Alfamart atau Indomart sini? Ada? Atau ada keluarganya yang kerja di Alfamart atau Indomart? Deh? Itu di Alfamart, kalau Anda belanja, itu harganya sudah tetap. Fix ya, harganya tetap. Tidak tiba-tiba Anda bisa tawar begitu, tidak. Tapi kalau Anda ke pasar, Anda bisa tawar berapa harga dari barang
Misalnya beras, ya kecap dan seterusnya, gula dan seterusnya. Enak orang di pasar itu, pedagang di pasar enak memainkan harga. Kenapa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Salah satunya itu adalah kalau di Alfamart itu kan dia kasih label. Setiap barang itu ada labelnya tuh. Apakah ditempel di barangnya, anggaplah di kecap atau di situ di raknya itu ditempel. Untuk melakukan perubahan harga itu membutuhkan biaya. Kalau di pasar kan tidak, dia hanya menyebut berapa harga kecap ini, berapa harga gula. Dia cepat mainkan. Nah, tapi kalau di Alfamart ada perubahan harga kecap misalnya, dia harus buru-buru ubah, itu kan butuh waktu lama. Bayangkan kalau 100 kecap, berapa waktu yang harus dia ubah, waktu dia gunakan untuk mengubah label itu. Itu salah satunya ya. Salah duanya nanti kita akan bahas pada slide berikutnya. Sampai di sini pengertian sudah Anda pahami? Kenapa itu kurva penawaran agregat Keynes itu dia sifatnya horizontal? Alasannya adalah, salah satunya adalah asumsinya short run. Asumsi itu dikarenakan adanya pengangguran, perusahaan dapat memperoleh sebanyak mungkin tenaga kerja pada tingkat upah yang berlaku. Sementara kurva penawaran agregat klasik itu sifatnya vertikal dalam jangka panjang karena pasar tenaga kerja berada dalam keseimbangan dengan angkatan kerja berada dalam kondisi full employment. Saya percepat ya karena waktu masih banyak slide yang harus dibahas. Tinggal 1 menit lagi waktunya kita. Nah, ini adalah kurva yang menggambarkan pergerakan. Kalau yang gambar A yang sebelah kiri ini artinya adanya perubahan tingkat output sehingga kurva AS itu bergerak ke kanan. Ya, ada perubahan output. Kalau yang di ruas kanan ini, gambar yang sebelah kanan ini, yang sebelah kanan itu menggambarkan adanya perubahan harga yang berubah, output tetap, sehingga kurva itu bergerak ke atas, ya, ke atas atau ke bawah. Kalau ini yang sebelah kiri ini dia bergerak ke kiri atau ke kanan karena adanya perubahan output. Tapi kalau yang di sebelah kanan ini dia bergerak dari ke atas atau ke bawah, itu karena adanya perubahan harga. Sampai di sini bisa dipahami deh? Ya, Pak. Ada kuliahnya Bisa, lagi? Pak. Ada kuliahnya? Udah ada. Yang lain? Nggak ada. Kita lanjut sedikit ya, Tidak apa-apa yang mau lip saja, tidak apa-apa. Ya Pak, lanjut Pak. Ya, ini juga kurva, saya lewatkan saja ini. Nah, sekarang ini tadi perbandingan antara kurva Keynes dalam jangka pendek dan kurva Keynes dalam jangka pendek dan kurva klasik dalam jangka panjang. Soal yang kedua itu di tempat di tugas Anda, hubungan antara jelaskan mekanisme penyesuaian harga menggunakan kurva penawaran agregat. Jawabannya ini gambar ini. Kurva penawaran agregat itu menggambarkan mekanisme penyesuaian harga dari perekonomian. Ingat bahwa kurva klasik itu Keynes itu tadi horizontal, yang hitam ini ya. Perhatikan yang hitam ini deh. Yang hitam ini adalah kurva Keynes, agregat Keynes. Penawaran agregat Keynes. Sementara yang vertikal ini adalah kurva penawaran agregat klasik. Ah, ini yang putus-putus ini, lihat ini, putus-putus ini. Ini adalah kurva kurva permintaan. Ini ya. Ini adalah kurva permintaan. Masing-masing ini kurva yang hitam ini akan berpotongan di sini dan ini akan berpotongan di sini. Bagaimana mekanisme harga itu terbentuk? Kita perhatikan. Mula kan jangka panjang itu dimulai oleh jangka pendek, begitu tidak? Atau jangka pendek dimulai dari jangka panjang? Jangka pendek dulu Pak, baru jangka panjang. Ya, jangka pendek dulu baru jangka panjang. Berarti kita mulai dari kurva Keynes, ya. Kurva agregat Keynes, penawaran agregat Keynes. Berarti yang mulai dari hitam ini. Di sini dikatakan T sama dengan 0. Maksudnya itu tahun pertama, tahun mula-mula. Pada gambar ini ditampilkan bahwa pada awalnya itu kurva penawaran agregat itu berada pada ini, gambar yang hitam ini, di mana berpotongan dengan kurva permintaan agregat di sini, ini pada titik ini. Berarti Y-nya itu berarti anggaplah misalnya Y-nya di sini ya, Y-nya di sini. Y ini disebut dengan Y potensial.
Ya, Y potensial lebih besar dan lebih kecil daripada Y aktual. Ya, Y aktual. Semakin dia ke kanan, semakin Y semakin besar. Semakin ke atas, P semakin besar. Gambar menampilkan kurva penawaran agregat yang berubah. Katakanlah 1 tahun berikutnya. Jadi 1 tahun berikutnya ini. T sama dengan 1, ini yang sudah putus-putus. Tebal. Ini dia, artinya dia mulai bergerak. Pada tahun berikutnya, perpotongannya itu di sini. Sini ya, perpotongannya sudah mulai di sini. Artinya, Y-nya itu sudah sebesar, sudah di sini. Y, anggaplah Y1. Ini Y0. Artinya lebih kecil, Y1 itu lebih kecil daripada Y mula-mula. Nah, tahun berikutnya lagi, yang ini, yang putih ini, di sini lagi. Berarti, semakin Y2 itu semakin kecil. Kemudian Y3. Y3 semakin kecil. Y4 semakin kecil atau semakin mendekati Y potensial. Dan yang terakhir itu Y5 itu kembali pada Y potensial. Apa yang bisa kita jelaskan di sini? Silakan, Dek. Anda perhatikan ya. Pada kurva pertama itu kita lihat Y-nya itu ada di Y0. Kemudian pada tahun berikutnya kemudian bergerak menjadi Y1, Y2, Y3 sampai dia lama-kelamaan itu mendekati Y, bergerak mendekati Y potensial. Ini output potensial. Apa itu maksudnya output potensial tadi? Pada pembahasan awal kita. Ya, silakan. Output potensial, Pak, itu satu pencapaian yang belum tentu terjadi yang ke depannya, Pak, begitu, Pak? Ya. Output potensial itu adalah output yang mana diasumsikan kondisi perekonomian itu berada dalam kondisi full employment, gitu ya. Kesempatan kerja berada pada kondisi full employment, artinya semua faktor-faktor produksi itu sudah digunakan. Semua faktor-faktor produksi itu sudah digunakan. Dalam artian begini, yang pada tahun pertama itu Y yang ditawarkan oleh perusahaan itu sebesar Y0, ya, dengan tingkat harga ini, tingkat harga yang ini yang dibawa. Kemudian pada tahun kedua itu bergerak ini menjadi T sama dengan 1, ini garis putus-putus, di mana perpotongannya di sini. Artinya harga sudah mulai naik. Ingat hukum permintaan ya, ketika harga naik maka jumlah barang yang diminta itu akan berkurang. Karena harga sudah mulai naik maka permintaan sudah mengalami penurunan, sehingga penawaran tadi yang berada ini keseimbangan itu yang tadinya berada pada Y0 berubah menjadi Y1. Tahun berikutnya harga lagi naik ya. Di sini naik kemudian menjadi Y3 dan seterusnya. Lama-kelamaan itu bergerak menuju Y potensial atau kembali pada kondisi output potensial atau output dalam kondisi full employment. Terjadi mekanisme, jadi ujung-ujungnya itu dalam jangka panjang semua akan kembali pada ini kondisi keseimbangan. Bisa ya? Iya, Pak. Nah, di sini katakan jika permintaan agregat lebih besar dari output potensial, jika permintaan agregat, ini permintaan agregat kita lihat, ini permintaan agregat kan semuanya lebih besar ya. Ini permintaan agregat ini semua lebih besar daripada Y star atau Y potensial. Semua tadi ini Y0, Y1, Y2, Y3, Y4 itu semua lebih besar dari Y star. Maka kurva antara ini mengindikasikan bahwa setelah setahun harga akan naik hingga cukup untuk mendorong PDB secara parsial kembali ke output potensial. Contoh kita lihat, harga Lombok sekarang kan mahal ya. Iya, Pak. Itu mencapai hampir mencapai 100.000 per kilogramnya, naik 2 kali lipat dari sebelumnya. Pertanyaan sekarang, apakah harga cabai akan segitu terus? Tidak, Pak. Segitu terus tidak, toh? Iya, Ya, Pak. nanti akan ada masa di mana akan kembali pada kondisi keseimbangan dengan harga yang kembali stabil normal.
Sekarang orang berlomba-lomba kembali menanam cabai karena cabai mahal. Pada saat musim panen, harga cabai kembali normal. Orang malah ini petani mulai kemudian mengalami ini kesulitan untuk menjual atau memasarkan cabainya karena harga yang terlalu rendah. Bisa ya? Jadi tidak selamanya itu harga akan naik terus, akan kembali pada kondisi keseimbangan. Ketika harga sudah mulai sudah mulai stabil, orang sudah mulai mengurangi menanam cabai, begitu ya? Iya, Pak. Jadi tidak pernah itu cabai naik sampai 1 juta, terus naik 2 juta, tidak pernah turun-turun. Harga sembako begitu. Itu ya dimaksud dengan di sini agregat. Secara ini harga itu selalu kembali pada keseimbangan. Ini asumsi ya, ini asumsi yang dibicarakan dalam konsep penawaran agregat dan bagaimana mekanisme penyesuaian harga. Sampai di sini bisa dipahami? Iya, Pak. Bisa ada yang mau tanyakan? Ini masih butuh pemahaman lebih dalam. Saya hanya menjelaskan itu dasar-dasarnya, kulit-kulitnya saja deh. Kan gini, klasik itu selalu menganggap bahwa perekonomian itu lewat mekanisme pasar itu akan selalu berada dalam kondisi keseimbangan. Tapi dalam jangka panjang, bukan jangka pendek. Dalam jangka pendek bisa jadi ada gejolak ekonomi. Salah satunya adalah pengangguran, gitu ya. Output yang rendah, stagflasi. Tapi dalam jangka panjang, perekonomian itu akan berada dalam kondisi keseimbangan, di mana output itu berada dalam kondisi full employment. Output potensial itu berada dalam kondisi full employment. Artinya semua tenaga kerja atau sumber daya itu sudah digunakan secara maksimal atau siap untuk digunakan secara maksimal. Kalaupun ada pengangguran, itu penganggurannya disebut dengan pengangguran alamiah. Nanti kita akan pelajari. Sehingga tidak perlu ada campur tangan pemerintah dalam perekonomian. Begitu ya. Tapi dalam jangka pendek, kaum Keynesian itu menganggap bahwa perekonomian itu selalu mengalami gejolak, dan dalam jangka panjang kita itu sudah tidak bisa berharap banyak dalam jangka panjang karena semua kita pasti akan mati, sehingga fokus saja pada hal-hal yang sifatnya jangka pendek. Karena ada gejolak ekonomi dalam jangka pendek, maka perlu campur tangan pemerintah dalam perekonomian. Dalam kurva penawaran agregatnya, Keynes itu dia horizontal ya, seperti ini. Ini dalam jangka pendek, tahun pertama dia datar, tahun kedua dia mulai naik, tahun ketiga dan tahun kelima itu anggaplah itu sudah masuk dalam jangka panjang, dia sudah mulai vertikal. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Pak. Iya. Nah, harga terus naik ya, harga terus naik, tapi output sudah tidak bertambah lagi. Harga terus naik, output sudah tidak bertambah lagi. Nah, itu akan kembali pada kondisi disebut dengan full employment. Ya, output potensial atau output dalam kondisi full employment. Sekarang kita masuk pada kurva Phillips. Tahu atau pernah dengar kurva Phillips? Ada pertanyaannya kurva Phillips ya? Ada pertanyaannya, Dek? Anda ada, Pak. Cuman disuruh menjelaskan hubungannya ini. Ya, 10 menit lagi, enggak apa-apa, 10 menit lagi kita bertahan baru kita closing. Iya, Pak, enggak apa-apa. Kurva Phillips itu ini banyak ya. Ini penting Anda tahu, kurva Phillips itu ada kurva Phillips jangka pendek dan kurva Phillips jangka panjang. Yang selalu kita kenal itu ada kurva Phillips jangka pendek. Nah, kurva Phillips itu diperkenalkan oleh A.W. Phillips pada tahun 1958, seorang profesor. Dia mengatakan bahwa kurva Phillips adalah kurva atau yang menggambarkan hubungan terbalik antara tingkat pengangguran dan tingkat inflasi. Ini dia mengatakan begitu. Kurva Phillips adalah hubungan terbalik antara tingkat pengangguran dan tingkat upah nominal. Ini yang di bawah. Sorry ya, ini bahasa, saya tidak tahu bahasa apa ini. Ini yang di bawah ini adalah tingkat pengangguran, yang di atas ini adalah tingkat harga. Tingkat harga. Dia mengatakan bahwa ada trade-off, ya, trade-off itu dilema ya, dilema. Kalau harga naik, pengangguran rendah. Sebaliknya kalau harga rendah,
pengangguran yang tinggi. Yang mengatakan begitu, sehingga ada hubungan terbalik antara tingkat harga dan tingkat pengangguran, sehingga slope-nya itu seperti ini. Slope-nya itu negatif, kemiringannya negatif. Ketika sumbu vertikal naik, maka sumbu horizontal itu turun. Semakin tinggi tingkat pengangguran, maka semakin tinggi inflasi upah, gitu ya, tingkat inflasi. Nah, saya mau tanya, yang mempengaruhi pengangguran kah atau inflasi yang mempengaruhi pengangguran? Apakah inflasi yang mempengaruhi pengangguran atau pengangguran yang mempengaruhi inflasi? Dalam kurva dari yang kebaca, Pak, pengangguran yang mempengaruhi upah tinggi, Pak. Pengangguran yang mempengaruhi upah tinggi. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Kita akan buktikan, ya. Ikuti. Nah, dalam kurva Phillips itu menunjukkan bahwa upah menurun seiring dengan kenaikan tingkat pengangguran. Katanya upah itu akan menurun seiring dengan naiknya tingkat pengangguran. Itu katanya upah akan turun, ya. Upah itu akan turun, ini upah akan turun seiring dengan naiknya pengangguran. Sebaliknya, kalau upah naik, pengangguran akan turun. Ingat, lawan dari pengangguran apa? Lawan dari pengangguran apa? Bekerja. Ya, bekerja. Jadi kalau pengangguran berkurang artinya apa deh? Kalau pengangguran berkurang artinya banyak yang bekerja. Ya, artinya banyak yang bekerja. Berarti kondisinya itu mendekati full employment. Artinya tidak ada pengangguran. Kalau pengangguran itu rendah, artinya mendekati kondisi full employment atau semakin banyak orang yang bekerja. Kalau semakin banyak orang bekerja, maka output akan bertambah atau mendekati output potensial. Sebaliknya, kalau pengangguran meningkat, maka yang bekerja itu berarti semakin sedikit. Kalau yang bekerja semakin sedikit, kasih gambar begini saja. Saya ulang ya, biar kita mengerti. Ingat ya, itu tadi saya katakan Y sama dengan fungsi K kapital dan labor. Kita asumsikan hanya konstan. Nah, ingat, untuk menaikkan Y itu harus menaikkan L, gitu tah? Iya, Pak. Karena hubungannya seperti itu. L itu artinya bekerja. Lawan dari bekerja itu adalah tidak bekerja atau menganggur. Ya, Pak. Menganggur, gitu ya, menganggur. Kalau pengangguran meningkat, artinya yang bekerja berkurang, kah? Iya, Pak. Kalau menganggur itu meningkat, maka yang bekerja itu akan berkurang. Kalau yang bekerja berkurang, maka output juga akan berkurang atau rendah. Sebaliknya, kalau yang menganggur itu rendah, maka yang bekerja itu akan meningkat. Kalau bekerja meningkat, maka output juga akan meningkat atau mendekati Y potensial. Ya. Pertanyaan sekarang, yang mempengaruhi itu naik turunnya pengangguran itu apa? Ya, naik atau turunnya jumlah yang menganggur itu dipengaruhi oleh perubahan tingkat inflasi. Kalau inflasi tinggi, maka jumlah yang menganggur akan rendah, akan berkurang. Kalau jumlah yang menganggur berkurang, maka tenaga kerja yang bekerja itu meningkat. Kalau tenaga kerja meningkat, maka output juga meningkat. Sebaliknya, bisa ya? Bisa sampai di sini? Ya, Pak. Bisa, Pak. Ya. Memang pusing, memang dia pusing. Bisa, Pak. Nah, ini G ini disimbolkan sebagai disebut dengan tingkat inflasi upah. Tingkat inflasi upah ya, bukan upah. Upah itu ini. WT ini adalah upah. Sebelumnya WT tambah 1 itu adalah upah saat ini. Rasionya itu yang disebut dengan tingkat inflasi upah yang disimbolkan dengan GW. Sementara U ini adalah tingkat pengangguran. U ini adalah tingkat pengangguran aktual. Sementara U star ini adalah tingkat pengangguran alamiah
Alamiah. Ini kan pengangguran alamiah. Ya, di mana E ini adalah tingkat responsif upah terhadap pengangguran. Biasa kalau dalam ekonomi Amerika disimbolkan dengan beta. Nah, ini adalah GW ini ya. GW. Ini dikatakan bahwa GW itu sama dengan WT tambah 1, misalnya tahun berikutnya dikurang dengan tahun sebelumnya, dibagi dengan tahun sebelumnya, atau GW itu sama dengan ini means simbol apa namanya, Dek? Yang begini. Apa ini? Dibaca apa ini? Saya anggaplah misalnya beta, saya lupa namanya, beta dalam kurung selisih antara pengangguran aktual dikurangi dengan pengangguran alamiah. Ketika pengangguran alamiah ketika pengangguran aktual itu lebih besar dari pengangguran alamiah, maka selisih antara keduanya itu disebut dengan unemployment gap. Kalau U besar, ketika pengangguran aktual itu besar, lebih besar daripada pengangguran alamiah, apa yang terjadi pada GW? Apa yang terjadi pada GW? Meningkat ya, Pak? Meningkat. Kenapa bisa meningkat? Saya kasih gambar lagi ya, gini. Tadi ini tadi adalah Y potensial. Y potensial itu ini, ingatlah, Y itu Y sama dengan fungsi kapital dan labor. Nah, kalau Y potensial ini dalam artian bahwa ini adalah L, ini ya, adalah L. L star. Ingat, L itu lawan dari L itu adalah pengangguran ya, U ya. Lawan dari L itu adalah U. Nah, ini U star. Ini berarti ini adalah Y ini itu ada sama dengan U star. Kalau misalnya U aktual lebih besar daripada U star, maka Y-nya ini di sebelah kanan atau di sebelah kiri? Ini pengangguran aktual ya, pengangguran real. Kalau ini adalah pengangguran pengangguran alamiah. Nah, ingat, Y star yang ini dalam kurvanya tegak lurus ini, maka ini diasumsikan juga adalah dalam kondisi full employment di mana U sama dengan star, U star ya. Yep. Kalau U aktual itu lebih besar dari U star, maka L yang bekerja semakin banyak atau semakin berkurang? Semakin banyak atau berkurang? Ingat ya, kalau dia punya ini lebih besar, artinya semakin banyak yang menganggur. Kalau U aktual itu lebih besar daripada U star, itu artinya lebih banyak yang menganggur. Ini ya, kalau lebih banyak yang menganggur, berarti dia akan ke kanan. Ini kurva Phillips-nya. Kalau banyak yang menganggur, maka semakin sedikit tenaga kerja yang bekerja. Kalau semakin sedikit tenaga kerja yang bekerja, maka Y-nya semakin sedikit. Kalau Y semakin sedikit, berarti dia ada di sebelah kiri dari Y star. Pusing ya? Iya, Pak. Pusing. Kan ini Y potensial, U ini, U star ini adalah disebut dengan pengangguran alamiah. Pengangguran alamiah. Atau dalam kondisi output full employment. Full employment itu artinya bahwa semua tenaga kerja atau faktor-faktor produksi itu sudah digunakan secara maksimal. Tapi dalam artian bukan tidak ada pengangguran, ada pengangguran, tapi penganggurannya disebut pengangguran alamiah atau disimpulkan dengan U star. Ya. Kalau U aktual itu lebih besar daripada U star, berarti lebih banyak yang menganggur. Kalau banyak yang menganggur, artinya kalau banyak yang menganggur, kita tuliskan sama dengan fungsi kapital dan L. Kalau banyak yang menganggur, berarti L itu berkurang. Semakin sedikit orang yang bekerja. Begitu tak?
Kalau banyak yang menganggur, berarti lebih sedikit orang bekerja. Kalau sedikit bekerja, maka Q akan sedikit. Atau Y ya. Kalau yang sedikit, berarti dia akan berada di ini. Kalau di sana kan lebih banyak, kalau ini lebih sedikit. Sampai di sini bisa dipahami, Dek? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Kita lanjutkan ya, karena hujan Bisa, Pak. dan Iya, Pak. sangat ribut. Maaf ya, saya tidak lanjutkan karena hujan deras dan ribut. Nanti suara saya Iya, tidak Pak. kedengaran.